Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari KKN Kolaborasi ITB, UGM, dan Universitas Brawijaya melalui program Bina Usaha dan Bina Wirausaha Masyarakat Desa Ciroyom. Di video kali ini kami akan menyampaikan mengenai bisnis di masa pandemi. Manfaat dan peluang usaha saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, peluang usaha semakin banyak. Bisnis bisa dilakukan secara online dengan teknologi digital sehingga kita dapat melakukannya dari rumah dan tanpa harus bertatap muka dengan pembeli. Dalam memilih bisnis online dibutuhkan koneksi internet, smartphone, atau laptop. Pilihan untuk bisa menjalankan bisnis secara online pun banyak, bisa bisnis jasa maupun barang. Contoh bisnis jasa, misalnya seperti layanan berobat, ojek online, hingga layanan membeli tiket transportasi bisa dilakukan melalui gadget saja. Sedangkan untuk bisnis barang banyak sekali contohnya, seperti yang ditawarkan melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi mempengaruhi bisnis yang kita jalankan. Hambatan proses transaksi jual-beli akhirnya membuat penjual berpikir bagaimana caranya mereka harus berinovasi supaya barang-barangnya laku terjual. Salah satunya adalah dengan melalui bisnis online. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pengembangan usaha UMKM. Yang pertama, ada penilaian awal kondisi usaha. Penilaian dapat dilakukan dengan metode SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama yang berkaitan dengan usaha dengan daftar yang terorganisir. Berikut merupakan tabel SWOT. Strengths atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda, hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya, besaran kebutuhan pokok orang di sekitar Anda, kepemilikan tempat dan bangunan usaha Anda, dan lokasi usaha Anda. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindunginya dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Manfaat analisis dari SWOT memaksa Anda untuk melihat bisnis yang dimiliki dengan cara baru dan dari arah yang baru. Anda akan melihat kekuatan dan kelemahan bisnis dan mengatur cara bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk memanfaatkan peluang dan ancaman yang ada di pasar Anda. Selanjutnya, kami akan membahas tahapan dalam pengembangan usaha. Yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Inovasi produk tidak sebatas dalam bentuk barang, tetapi juga bisa berupa peningkatan pelayanan. Yang kedua ada perbaikan kualitas. Dilakukan proses pendekatan terkait proses produksi yang sudah dijalankan saat ini melalui stok bahan dasar, pemilihan bahan dasar, proses pengolahan produk bahan dasar, proses formulasi produk, penyimpanan produk, kebersihan tempat produksi, kondisi pegawai atau keahlian, dan pengemasan produk serta desain kemasan produk. Yang ketiga ada kemasan produk. Kemasan produk secara umum adalah suatu wadah atau pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Membuat desain kemasan yang menarik dapat dilakukan dengan membuat desain kemasan yang unik, desain kemasan sesuai target market, membuat
kemasan dengan berbagai ukuran, serta mencantumkan informasi produk secara lengkap. Strategi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memberikan promosi yang sesuai. Promosi penjualan merupakan proses memberikan informasi, memberi pengaruh, dan mengingatkan target pasar akan jasa atau produk agar bisa diterima dan dibeli oleh pasar. Pelaksanaan promosi pada proses penjualan dapat dilakukan dengan memberikan diskon potongan harga, membebaskan biaya kirim barang atau free ongkir, menawarkan cashback, beli satu gratis satu, memberikan hadiah, menawarkan harga khusus untuk pembelian grosir. Untuk pelaksanaan strategi penjualan atau promosi di Desa Ciroyom sendiri melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media sosial lain dapat digunakan konten seperti: yang pertama, dapat digunakan poster produk dan harga yang meliputi informasi tambahan seperti nama atau merek produk kita, alamat kita, CP atau nomor yang dapat dihubungi, pelayanan tambahan, misal sistem delivery, dan akun sosmed. Yang kedua, dapat dicantumkan pembahasan terkait produk dan kelebihannya, ajakan untuk membeli, manfaat produk, serta testimoni dari pelanggan lain. Yang keempat dan tidak kalah penting adalah pengaturan keuangan. Berikut merupakan tabel yang dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain. Namun, tetap ada peluang dalam berbisnis. Berikut ini ada beberapa sektor usaha yang dapat menjadi peluang usaha di masa pandemi. Yang pertama ialah usaha makanan dan minuman. Sebagai contohnya, seperti di Desa Ciroyom, terdapat usaha-usaha terkait gula aren dan pucuk teh yang dapat dikembangkan, bahkan juga termasuk ke dalam usaha yang tahan di kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada usaha kebutuhan bahan pokok. Bahan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang sulit untuk diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi kritis ekonomi seperti saat ini. 3 tips menjalankan bisnis di masa pandemi. Yang pertama, coba untuk beradaptasi. Tidak hanya masyarakat yang perlu beradaptasi dengan kebiasaan new normal yang baru, bisnis pun harus melakukan adaptasi terhadap kondisi dan perubahan perilaku masyarakat. Yang kedua, go digital. Dengan memaksimalkan bisnis menggunakan teknologi dan aplikasi yang ada. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Digital marketing. Ada beberapa marketplace yang ada di Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh kita. Yang pertama yaitu ada Tokopedia, lalu ada Lazada, lalu ada Bukalapak, dan yang terakhir yaitu ada Shopee. Ada beberapa contoh marketplace online. Marketplace online ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk berjualan secara online. Yang pertama ada WhatsApp. Namun, ada perbedaan antara WhatsApp bisnis dengan WhatsApp biasa. Melalui WhatsApp bisnis dapat memudahkan untuk terhubung secara pribadi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan menjawab pertanyaan dari pelanggan. Di samping itu, terdapat beberapa fitur di WhatsApp bisnis. Di antaranya yaitu fitur katalog, fitur balas-membalas pesan dengan cepat dan otomatis, dan yang terakhir yaitu ada label. Selanjutnya ada Instagram. Fasilitas Instagram yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk. Yang pertama ada Story Instagram. Fitur Story ini adalah fitur yang akan terlihat bulat dan akan berada di home orang lain selama 24 jam. Yang kedua ada feed post dan highlight. Feed post bisa muncul dalam home akun sendiri, serta highlight adalah story yang dapat di-save. Lalu yang ketiga ada Instagram Reels, berupa video yang akan muncul pada akun sendiri dan bisa dipakai untuk video promosi.
Yang keempat, Facebook Shop dan Instagram. Melalui Instagram sekarang sudah dapat terhubung di Facebook Shop sehingga memudahkan pemilik. TikTok. TikTok ini merupakan media hiburan tetapi juga cukup ampuh untuk diandalkan dalam melakukan promosi produk. Saat ini, banyak orang yang mengemari aplikasi TikTok, sehingga dapat menjadi peluang yang besar sebagai media promosi. TikTok akan memudahkan penggunanya dengan menyediakan beberapa tools seperti Start and Stop Record, timer, dan lainnya. Tak hanya itu, TikTok juga memiliki berbagai macam filter visual, efek waktu, green screen, transisi, stiker, teks, emoji, GIF, dan masih banyak lagi. Kita juga dapat menambahkan background musik atau voice over untuk video yang kita buat. Adapun beberapa strategi marketing lewat TikTok yang patut untuk dicoba. Yang pertama yaitu menggunakan hashtag yang sesuai. Lalu yang kedua, mengikuti tren dan membuat konten yang menarik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan influencer TikTok. Yang keempat, membuat deskripsi yang jelas. Yang kelima, sering posting video dan sesekali beriklan.